Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Indasari, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin sudah pernah mendengar syair. Seperti di Kepulauan Riau, mungkin mereka sudah sering mendengar syair. Tapi di sini saya ingin menjelaskan apa itu syair. Yang dimaksud dengan syair adalah puisi berlagu dalam bentuk merangkap. Biasanya syair ini terdapat dari 4 rangka. Nah, syair ini kegemaran masyarakat Melayu lama. Dalam syair memiliki isi dan maksud tujuan yang ingin disampaikan. Keempat baris dalam syair itu memiliki irama yang sama. Kata syair sendiri berasal dari kata syair dalam bahasa Arab yang berarti puisi. Nah, puisi ini yang terkenal adalah syair. Dalam warisan Melayu itu terdapat 2 bagian, yaitu puisi Melayu tradisional warisan Melayu, contohnya seperti pantun, gurindam, dan saloka. Kedua, yaitu puisi warisan Islam, yaitu syair. Syair agama yang bertujuan untuk mendidik remaja sebagai hiburan atau memberi aura positif. Seperti di Arab, yaitu sebagai hiburan. Ciri-ciri syair yaitu yang pertama, sejenis puisi naratif dalam bahasa Melayu. Yang kedua, bentuk syair banyak, setiap rangkap biasanya ada 4 baris. Yang ketiga, setiap duplikat biasanya memiliki 4 baris. Yang terakhir, setiap baris berisi rata-rata 4 kata. Syair agama telah diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri untuk menyampaikan hal-hal keagamaan. Contohnya seperti syair Sidak Fakir dan syair Perahu. Syair juga memiliki jenis-jenisnya, contohnya syair romantis yaitu syair Siti Zubaidah Perang Cina adalah syair puisi abad ke-19 yang pengarangnya tidak dikenal. Nah, syair ini berisi tentang seorang wanita dengan penyamaran gender yang menaklukkan Tiongkok untuk menyelamatkan suaminya. Syair ini dianggap sebagai berdasarkan peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu syair sejarah adalah syair Sultan Maulana. Syair ini merupakan syair berunsur sejarah yang ditulis menurut sastra tradisional yang bercorak sejarah. Yang ketiga ada syair kiasan. Contohnya yaitu syair Burung Pungguk dan syair Ikan Terubuk. Di dalam syair tentunya ada irama. Nah, irama ini lebih banyak berasal dari Kepulauan Riau yang ada di Indonesia. Irama syair ini ada 11, yaitu contohnya irama Mayang, irama Siti Zubaidah, irama Batu Belah, ada juga irama Selindang Delima, irama Narasi atau Sarawak, Pucuk Kelumpung, irama Dandan Setia, irama Perindu, irama Hiasan, dan ada juga irama Tok Kenali. Nah, contohnya itu misalnya seperti irama Selendang Delima. Irama ini biasanya dibawakan oleh orang yang bervokal tinggi, suaranya itu tinggi. Karena pada irama ini
Biasanya untuk perasaan klasik ya. Ada juga irama dodoi. Nah, irama dodoi ini sebagai syair senandung dari orang tua, ibu, kepada anaknya, yaitu biasanya untuk memperkenalkan nilai moral agama sejak kecil dan juga untuk menidurkan anaknya. Sebelum ingin mendendangkan syair, seseorang juga harus terlebih dahulu berlatih vokal atau berlatih suara. Nah, tujuannya agar artikulasi yang diucapkan terdengar jelas oleh pendengar. Karena syair itu lebih banyak berlenggak-lenggoknya. Seperti yang kita sudah tahu bahwa syair ini adalah kegemaran dari masyarakat Melayu lama. Maka dari itu, syair ini sangat terkenal di Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Mungkin di Indonesia sendiri tidak begitu kenal dengan syair karena di Indonesia lebih banyak menyiarkan puisi. Puisi tersebut sudah kita bisa dengar di berbagai macam platform, contohnya seperti di YouTube maupun di media cetak seperti buku, dan masih banyak yang lainnya. Segitu aja pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu banyak memiliki keanekaragaman, mulai dari suku, bahasa, dan agama, maupun juga lagu daerah, masakan daerah. Kita bisa menemukannya di Indonesia begitu banyak. Maka dari itu saya akan mengenalkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Jawa pun mempunyai ragam bahasanya sendiri, seperti kata sapaan untuk kakak laki-laki yaitu Kang, dan kata sapaan untuk kakak perempuan biasa dipanggil Mbak Yu atau disingkat jadi Yu. Nah, di Jawa juga mempunyai lagu-lagu daerah yang mencerminkan masyarakat atau budaya Jawa, seperti Rek Ayo Rek. Rek Ayo Rek ini bercerita tentang kita mengajak teman-teman, mau bisa laki-laki maupun perempuan. Ada juga Suwe Ora Jamu, Cublok-cublok Suweng, dan masih banyak yang lainnya. Di Jawa juga memiliki nama tempat yang menggunakan bahasa Jawa, contohnya Banyuwangi, yaitu artinya air yang wangi, berasal dari legenda air yang harum. Nah, ada juga Bojonegoro, terus Sidoarjo, Situbondo, dan Purwodadi. Selain memiliki nama tempat menggunakan bahasa Jawa, Jawa juga memiliki makanan khas daerah, yaitu seperti gado-gado. Gado-gado ini berisi rebusan macam-macam sayuran yang disiram oleh bumbu kacang. Nah, biasanya masyarakat Jawa sangat mengenal ya. Ada juga pecel. Pecel tuh kan biasa dimakan di pagi hari sebagai sarapan. Ada juga nasi krawu, rujak cingur, garang asam, dan masih selain banyak yang di Jawa, masyarakat Palembang juga memiliki ragam bahasa. Nah, seperti ada kata sapaan untuk kakak perempuan yang dipanggil Ayuk, Ayu, Ayu. Tidak hanya di Jawa, masyarakat Palembang juga memiliki ragam bahasanya sendiri, seperti kata sapaan untuk kakak perempuan yang biasanya dipanggil Ayu. Nah, Palembang juga memiliki nama daerah yang ada kaitannya dengan bahasa Palembang.
Contohnya itu ada Bentang Kutu Besak, Sungai Musi, Museum Sultan Mahmud Baharudin II, Pulau Kemaro, wisata religius Al-Quran raksasa itu ada di Palembang. Selain nama daerah, tentunya Palembang juga memiliki lagu daerah yang memiliki makna. Yang pertama, contohnya itu Sayang Salayang, menceritakan tentang sebuah kasih sayang atau menyayangi yang akan indah jika dialami. Kedua ada Pempek Lenjer, terus Dek Sangke, Melati Karangan, Yasaman, dan masih banyak yang lainnya. Palembang sendiri juga memiliki tentunya berbagai macam makanan khas. Contohnya itu pempek. Pempek ini sangat terkenal sekali di Palembang maupun di Indonesia juga sudah mengenal pempek. Pempek ini itu terbuat dari daging ikan atau daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji dengan tambahan telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Pempek Palembang ini tuh ada banyak macamnya juga. Yang kedua itu ada tekwan, terus kerupuk kemplang bakar, kue 8 jam, dan mie celor. Tidak hanya di Palembang, masyarakat di Betawi juga mempunyai ragam bahasanya sendiri. Seperti yang kita tahu, biasanya untuk kakak laki-laki disebut abang, nah kakak perempuan disebut empok, kalau ibu dan ayah disebut abah dan enyak. Betawi juga memiliki lagu-lagu daerah, contohnya Kicir-Kicir, Jali-Jali, Sang Bango, Keroncong Kemayoran, masih banyak yang lainnya. Ada juga makanan khas Betawi seperti kerak telur yang sangat terkenal di Indonesia maupun di Betawi. Juga ada semur jengkol, nasi uduk. Nasi uduk ini biasanya sebagai sarapan ya, dimakan pada pagi hari. Udah gitu ada juga roti buaya. Biasa ini kan dibawa seserahan ya sebagai pasangannya gitu. Jadi karena menyimbolkan, buaya itu menyimbolkan yang hanya kawin sekali dengan pasangannya. Karena itu roti ini dipercaya melambangkan kesetiaan dalam perkawinan. Nah, ragam bahasa lainnya tuh banyak ya. Ada bahasa Bali, bahasa Aceh, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Sunda, dan masih banyak yang lainnya. Karena di Indonesia itu memiliki ragam-ragam bahasa di setiap sukunya. Namun yang paling banyak digunakan adalah bahasa Jawa dengan penutur bahasa 100 juta jiwa. Hampir seluruh provinsi Indonesia menggunakan bahasa Jawa. Terima kasih. Pendapat saya, Indonesia adalah negara yang sangat berbagai macam kebudayaannya dengan keunikan di dalamnya. Maka kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita memiliki budaya yang mungkin berpuluh-puluh tahun pun kita nggak akan bisa mempelajari dengan semua begitu banyak keanekaragaman di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.